Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Anta Maulana. Ya saya sebenarnya di sini cuman apa ya, lebih ke apa? Mungkin cerita ya. Jadi lebih ke cerita gitu. Jadi nggak bermaksud menggurui atau gimana ya. Saya sharing aja sharing. Gitu. Saya orangnya memang suka cerita gitu. Memang basicnya kan kalau peneliti itu kan ilmiah atau apa, cuman masalahnya bukan pada ilmiah atau enggaknya kalau lagi begini, tapi masalahnya adalah bagaimana kita menyampaikannya ke teman-teman gitu. Kalau kita nyampaikannya secara teori kan malas juga kan. Nah, ini saya coba meramunya dengan cerita, kita cerita. Yang saya angkat sini polemik pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara. Polemik. Mana ya? Nah, polemik Natuna lah ini sekelumit inilah apa berita-berita ya. Ini kalau misalkan saya pernah dengar, aduh saya lupa ya, waktu itu ada pengamat media ya yang dengan metode digital, jadi dia ngambil dari Twitter, ngambil dari algoritma. Jadi kan kalau kita ngebuka Google itu algoritma itu kan akan ngebaca kan. Jadi berita-berita kelautan itu yang paling banyak memang itu yang orang cari itu adalah berita tentang Natuna Utara gitu. Kasus-kasus perikanan yang lain kan sebenarnya banyak gitu, cuman yang booming itu Natuna Utara ya, apalagi pas dari awal Januari ya. Nah, ini sedikit aja sih. Ini tentang kalau IUV sih ilegal, unreported, unregulated fishing, itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kan ilegal, apa tidak terreport, tidak terlapor, tidak terregulasi. Penangkapan, intinya penangkapan secara ilegal, atau kalau mau saya kerucutkan ya intinya itu pelanggaran perikanan gitu. Kalau di sini saya bahasa tentang pelanggaran kapal ikan. Nah, ini menurut KKP ya, bukan menurut saya, ini menurut KKP. Dibilang katanya dari Oktober Menteri baru ya, Menteri Edi, sampai hari ini itu ada 69 kapal ikan terduga melakukan pelanggaran perikanan lah di wilayah Indonesia gitu. Ya, khususnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia ya, di Laut Natuna Utara. Nah, di situ ada 52 bendera asing, kapal ikan asing, dan 17 dalam negeri. Saya beberapa kali juga ngelakuin penelitian tentang illegal fishing. Terakhir melakukan penelitian tentang illegal fishing itu di wilayah Maluku 714, 715, 718. Nah, yang paling banyak ini yang kita bahas. Ini yang paling banyak ini kapal Vietnam. Tapi yang paling sering dengar beritanya kan itu Cina ya. Kapal Cina masuk ya. Tapi nggak ada satupun. Itu kalau saya punya data ya, dari tahun 2014 sampai 2019 itu illegal fishing. Itu paling banyak Vietnam. Cina itu kalau nggak salah, aduh cuma 2-3 gitu. Nah sekarang juga kita lihat, padahal kasus yang paling sering itu yang sering kita dengar kan kapal nelayan Cina masuk, cuman nggak ada satupun gitu. Nggak ada satupun. Paling banyak Vietnam. Paling banyak itu Vietnam. Nah, saya ingat waktu itu tahun 2017 teman cerita nih ke Vietnam waktu itu kan dari Yunnan, ada dinas lah kita ke Vietnam. Waktu itu presentasi di markas besar angkatan lautnya Vietnam. Jadi ada jenderal angkatan laut Laksamana dari bintang 2 kalau nggak salah dari Vietnam. Itu presentasi. Terus saya cari-cari slide presentasinya di mana ya, padahal pernah saya simpan gitu. Tapi intinya gini, jadi di salah satu slide-nya dia tulis begini, dia bilang gini, intinya gini ya, harga ira nelayan manusiakanlah harga ira nelayan negara kami jika nelayan negara saudara ingin dimanusiakan. Jadi pada intinya dia paham bahwa banyak nelayan negaranya itu nangkep ke wilayah kita, ke Natuna, dan mana ditangkap-tangkepin sama kita. Dia juga paham gitu. Yang saya aneh gitu, kita kan rekan satu ASEAN ya, sama-sama ASEAN, anggota ASEAN, Asia Tenggara gitu. Dia paham ada kapal-kapal ikan itu datang ke kita, nyuri gitu. Cuman kenapa kok dibiarin aja gitu. Nah, kemudian kedua, itu teman-teman kan ini ada 69 ya kapal ikan. Pernah tahu jumlah paling asing ya yang masuk ke wilayah Natuna, tahu bisa aja ribuan tiap kapal sungai yang kita tahu
di share datanya itu ya itu yang ditangkap aja. Tapi yang berhasil nangkap dan lolos, yang berhasil nangkap ikan dan lolos kita nggak pernah tahu. Walaupun sekarang ada ya bisa di tracking ya kalau teman-teman buka Global Fishing Watch itu kita bisa tracking di ICE, dari VMS juga kita bisa ngelihat ya khususnya kapal di atas 30 meter pun Indonesia lebih. Jadi dia masuk ke wilayah negara Indonesia itu nggak pernah sendiri, datangnya bareng-bareng rame-rame 20 gitu, nggak mainnya keroyokan, nggak sendiri, datang rame-rame masuk ke wilayah Indonesia gitu. Kemudian kapal ikan itu berukuran di atas 30 gross ton, bahkan sampai ada yang sampai 100 gross ton lebih gitu, menggunakan paid trawl. Kalau teman-teman perikanan itu pasti tahu ya, paid trawl ditarik jaring besar itu sama 2 kapal ditarik. Wah, itu diameter mulut paid trawl itu bisa berapa kilo sendiri ya, diameter mulutnya aja itu benar-benar menggeruk ikan tuh bukan main. Nggak ada yang namanya ikan juvenil, ikan besar, ikan apa, semua masuk digerus sama yang namanya paid trawl. Padahal di Indonesia sendiri itu dilarang alat tangkap gitu. Nelayan kita sendiri nggak bisa nangkap pakai itu gitu. Nah, itu nelayan ilegal ini udah nangkap ilegal, guna nangkap yang ilegal lagi, double dosanya. Terus persen. Terus yang ketiga ini dikawal Coast Guard asing. Jadi dia kalau nangkap itu nggak sendiri. Nah ini gambar ya, Cina Coast Guard sama Vietnam. Bahkan ada informasi terakhir itu saya dengar dari teman-teman di Satgas 115 gitu waktu akhir 2019. Itu kapal Vietnam ini nih, kapal namanya semacam kapal pengawas perikanannya lah. Ini Coast Guard, ini semacam kapal pengawas perikanannya Vietnam lah. Itu standby-nya itu di perbatasan kita, di zona ekonomi eksklusif yang mau masuk ke wilayah Natuna kita. Bahkan sampai masuk ke wilayah Natuna kita. Jadi ketika ada kapal nelayan Vietnam itu diganggu sama atau mau ditangkap sama kapal pengawas kita atau sama kapal Bakamla, nanti si kapal dari Vietnam ini datang ngebantuin kapal nelayan. Bahkan teman-teman ini cerita nyata ya, bukan hoax. Itu pernah ada pengawas PSDKP kita disandra gitu sama kapal sama kapal Vietnam itu. Jadi ceritanya waktu itu kan kapal PSDKP nangkep kapal asing di sana, dia nangkep. Kalau nangkep kan gini, jadi ini kapal nelayan, kapal ikan asing Vietnam nih, kapal pengawas kita, pengawas perikanan. Jadi kalau nangkep itu ABK yang ada di kapal ikan asing Vietnam dipindahin ke tempat ada yang namanya arogansi terhadap kapal ikan Indonesia. Jadi arogan. Cerita dari teman-teman nelayan di Natuna kan banyak nelayan tradisional ya di Natuna juga. Itu kalau karena yang tadi saya bilang dia berkelompok ramean, itu ngejar gitu, kayak nakut-nakutin ke nelayan kita. Karena mungkin nelayan kita kan nangkap sendiri atau berdua atau jarang, maksudnya nggak selalu bergerumun kayak kapal-kapal illegal fishing ini gitu kan. Apalagi kapalnya lebih banyak dan diawaki orang lebih banyak gitu, kapal ikan asing ini. Itu ngejar ke kapal-kapal nelayan kita. Bahkan sampai ada cerita saya pernah dengar itu ditubruk sampai tenggelam kapal nelayan kita. Lanjut ya. Nah, ini tantangan pengelolaan sumber daya ikan ini sebenarnya lebih khusus di Natuna, tapi ini terjadi di wilayah Indonesia keseluruhan ya. Itu jadi mayoritas nelayan kita itu mayoritas nelayan tradisional. Kalau anak perikanan tangkap pasti tahu ya, sekitar 80% ya. Walaupun ini sebenarnya bukan masalah gitu. Ini nelayan tradisional bukan masalah. Malah nelayan tradisional itu menangkap dengan ramah gitu, alat tangkap yang ramah lingkungan gitu. Cuman harus diimbangi juga dengan permodalan, harus diimbangi juga dengan kelompok-kelompok nelayan yang diberikan modal untuk membangun kapal-kapal di atas 30 gross ton gitu. Biar bisa memaksimalkan potensi sumber daya perikanan kita gitu. Kemudian overfishing. Kalau overfishing mungkin ya salah satu penyebab ya nelayan Cina itu Laut Kuning, terus nelayan Vietnam itu pada nangkap ke kita karena wilayah mereka memang udah overfishing. Ikannya udah habis. Jadi mereka bahkan banyak pada nangkap ke kita. Saya ingat cerita itu Jo Santos itu yang di Filipina itu ketika waktu Bu Susi awal naik, yang moratorium kapal, kemudian tegas kapal-kapal illegal fishing semua dibabat, itu pelabuhan mereka kosong. Usut punya usut, tinangkapnya ternyata di wilayah yurisdiksi kita gitu, menangkap ikannya di wilayah kita. Jadi ketika di stop, mereka wilayah
kosong. Kemudian kurangnya jumlah armada pengawasan, ya ini masalah-masalah klasik ya, seperti minimnya anggaran pengawasan. Ini waktu pas teman saya itu ahli, saya bareng juga itu meneliti tentang illegal fishing di Kalimantan Utara juga, itu kan anggaran pengawasan sampai kan satker pengawasan itu kan kayak TNI AL kan sampai ada Lanal, terus ada Posal, kalau PSDKP kan sampai ada satker yang paling bawahnya gitu. Nah itu hanya kadang kapal yang ada tuh cuman kapal rubber boat gitu, kapal yang buat ya kapal pengelolaan sumber daya alam kelautan. Nah ini kenapa saya bilang tantangan hangat dalam pengelolaan sumber daya alam laut ya, karena ini yang baru. Ini kasus sebenarnya udah lama terjadi, cuman kalau kita biarkan terus, kasus ini akan terus besar dan berulang-ulang kembali terkait dengan oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan. Oligarki itu dimaknainya gampang, istilahnya mendominasi. Jadi sedikit orang tapi mendominasi hal yang hal yang banyak. Saya kasih contoh dalam bidang perikanan ini, ternyata dan ini memang Pak Dirjen KKP yang kemarin, Pak Jul, terus Bu Susi juga sering berapa kali gitu dalam beberapa kesempatan gitu, dan saya lihat dari data-datanya juga bahwa kapal-kapal 30 gross ton yang ada di Indonesia itu dimilikinya cuma oleh 8 sampai 20 perusahaan. Kalau kata Bu Susi itu 8 sampai 20 perusahaan gitu. Jadi ngalir duitnya ke sana-sana aja gitu. Kapal-kapal besar kapal-kapal ikan besar yang ada di Indonesia itu hanya ke sana aja gitu uangnya gitu, tidak mengalir dengan, maksudnya apa ya, tidak terdistribusikan dengan baik gitu. Kekayaan alam yang besar, ikan itu dikeruknya oleh itu lagi gitu. Nah, kenapa kok ini bahaya oligarki kayak gini gitu? Nah, oligarki ini dimulai dari perizinan, teman-teman. Dari perizinan, jadi yang dikasih izin cuma 5, misalkan 6, 8, 10 orang dia punya izin. Dari izin mengakar jadi penguasaan ke segelintir orang. Orang-orang yang dapat izin tuh mengakar jadi penguasa. Dan itu ujung apa? Memonopoli harga. Kalau udah ada dari izin, kemudian dikuasai sumber daya itu, kemudian terbentuk kartel, kemudian kartel ini yang nanti akan memonopoli harga. Nah, sama kayak kasus kemarin di Natuna. Ketika ada informasi bahwa pengen mengirim nelayan dari luar Natuna, mau dikirim ke Natuna. Nah ini berpotensi juga, menurut saya ini berpotensi juga kalau maksudnya kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Kalau sampai itu terjadi, itu berpotensi juga jadi oligarki. Kenapa? Ya tadi nelayan-nelayan di Natuna kan banyak kan nelayan tradisional. Kalau bayangkan kalau misalkan 1.000 atau 500 kapal di atas 30 gross ton gitu, kapal-kapal besar yang bukan dari Natuna dikirim ke Natuna, nanti yang menguasai sumber dayanya bukan malah kesejahteraan untuk nelayan Natuna dong. Jadi dua kuasai malah. Jadi ntar terbentuk kartel baru. Nah, kemudian kedua, siapa yang punya izin dari kapal-kapal banyak ini yang dipindahkan ke Natuna? Nah, ini makanya kalau terkait dengan masalah perizinan, masalah apa, itu harus dikelola dengan dengan baik. Sumber daya harus dioptimalkan, sumber daya harus dieksplorasi, harus dieksploitasi, cuman dengan regulasi-regulasi yang jelas dan gongnya tetap keberlanjutan kesejahteraan. Ini terakhir, ini sedikit kemarin saya diminta juga di sini, terus bagaimana strategi pengelolaannya gitu. Sebenarnya banyak strategi pengelolaan, cuman saya bicara satu, strategi pengelolaan berdasarkan pengawasan, jadi pengawasan sumber daya berbasis masyarakat. Nah, ini kemarin tesis saya waktu pas kemarin S2, kemudian ini saya tulis juga. Jadi intinya ada lagi teman-teman, Satarmanel ini satuan armada nelayan. Nah, kalau teman-teman kuliah saya atau teman-teman saya sering lah mendengar saya bilang armanel gitu, armada nelayan. Cina, teman-teman, Cina itu punya yang namanya milisi maritim Cina, atau yang biasa disebut dengan, saya tulis, People Armed Force Maritime Militia. Jadi ada kecenderungan, walaupun ini belum bisa dibuktikan secara riset, ada kecenderungan kapal-kapal Cina yang datang nangkep ikan di wilayah Natuna itu kapal-kapal bukan nelayan kaleng-kaleng, ada kecenderungan gitu, ada potensi dan ada dugaan bahwa dia itu adalah milisi maritim Cina. Apa sih sebenarnya milisi maritim Cina? Jadi sebenarnya ibaratnya kayak angkatan keempat lah. Jadi ibaratnya nelayan terbesar itu kan di dunia ini Cina. Nah, milisi maritim ini kapal nelayan, kapalnya kapal besi. Teman-teman, dari Hainan ke Natuna itu jaraknya sekitar 1.900 kilo. Kalau dimilkan itu sekitar 800 sampai 900 mil.
Jauh sekali jaraknya itu. Kalau zona ekonomi eksklusif aja 200 mil dari garis terluar pantai. Ini 800 sampai 900 mil dia jalan sampai ke daerah Natuna sana. Dan jalan gak sendiri. Jalan rame-rame. Di belakang ada, dijaga sama Coast Guard. Jadi milisi maritim Cina ini memang dilatih. Ketika masa damai dia membantu. Membantu apa? Membantu klaim Cina. Jadi Cina itu ya kalau mungkin secara geopolitik ya, ntar kalau Kang sudah ngomong, Cina itu kadang pintar. Jadi wilayah yang dispute area atau gray zone, zona abu-abu gitu, yang zona pertentangan, banyak perselisihan gitu. Yang dimajukan bukan militer, majukan aja orang-orang sipilnya, majukan nelayannya, tapi nelayannya ini bukan nelayan kaleng-kaleng, nelayan yang memang sudah dilatih. Ibaratnya kalau di Indonesia dibela negarakan lah gitu. Jadi saat masa damai pun mereka bisa apa memperpanjang kepentingan Cina. Masa perang apalagi mereka sudah siap gitu. Mungkin kapalnya saya belum ini ke sana ya, mudah-mudahan ini tahun depan mungkin ya. Itu mungkin kapalnya udah disiapkan mungkin tempat senjata atau apa gitu. Kalau apa kapal-kapal misi maritim Cina itu. Kemudian ada apa nih? Bantai Dagat. Nah, kalau Bantai Dagat ini lebih ke Filipina. Dia lebih ke jadi nelayan-nelayan lokal, voluntary yang dilatih, yang dididik untuk sea patrol. Jadi dia melakukan patroli terkoordinasi. Patroli yang dilakukan oleh warga sipil untuk membantu tugas penegak hukum. Nah, dari situlah saya berangkat, saya buat di Indonesia nih kita harus punya yang seperti ini. Kita punya yang namanya kalau sekarang itu ada yang namanya Komcat dan Komduk, komponen pendukung. Nah, nelayan ini berpotensi kuat untuk diberikan pendidikan bela negara. Jadi garda terdepan. Jadi nelayan ini jangan selalu jadi apa ibaratnya kita selalu memandang nelayan itu sebagai apa marginal atau apa enggak. Nelayan ini garis apa menurut saya untuk urusan laut nelayan ini garis terdepan gitu. Dia bisa ikut bela negara, kemudian dilatih nasionalismenya, kemudian ikut kalau ini saya bilang role of fisherman, peran nelayan untuk membantu instansi penegak hukum. Saat ini udah ada. Kalau di PSDKP itu adalah Pokmaswas, kelompok pengawas masyarakat. Ibaratnya intelijennya PSDKP lah gitu. Jadi memberikan informasi. Kemudian kalau di Angkatan Laut ada namanya Bindesir, Pembinaan Desa Pesisir gitu. Memberikan informasi kepada Angkatan Laut. Nah itu udah bagus. Cuman bisa disempurnakan lagi gitu. Kita bisa buat yang lebih holistik, lebih komprehensif. Kalau saya dulu mengajukan konsep namanya Satarmanel, Satuan Armada Nelayan. Jadi Bindesir sama Pokmaswas ini digabungkan, diperkuat gitu. Jadi untuk apa ya namanya? Untuk membantu tugas-tugas instansi penegak hukum laut. Karena jujur, kalau kita bicara alutsista ya memang masih kurang, baik itu TNI, baik itu KKP, baik itu Bakamla gitu. Nah, dengan adanya Satarmanel atau dengan adanya peran-peran lain ini bisa mempermudah gitu, mempermudah kerja-kerja dari institusi penegak hukum di laut. Nah, paling sedikit itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.